Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budiman dari Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ketemu lagi di video tentang tutorial. Nah, kali ini saya ingin berbagi tentang tutorial data pembayaran siswa. Yang kita pakai ini adalah aplikasi Google Spreadsheet. Nah, kenapa saya menggunakan Google Spreadsheet ini? Karena menurut saya ini untuk kalau misalnya kita untuk sekolah yang memang belum memiliki aplikasi pembayaran dan belum memiliki website untuk aplikasi pembayarannya gitu ya. Nah, ini adalah menurut saya adalah cara yang efektif ya dan mudah untuk digunakan. Nah, caranya teman-teman gampang banget ya. Teman-teman silahkan aja langsung ke akun Google kalian, teman-teman nanti langsung aja buat spreadsheetnya. Nah, nanti seperti ini. Nah, untuk menghemat waktu saya sudah menyiapkan datanya, termasuk layoutnya gitu ya, termasuk data dummy siswanya seperti ini. Nah, jadi polanya seperti ini teman-teman. Contoh misalkan kan untuk di sekolah itu mungkin ada pembayaran tentang baju, seragam dan lain sebagainya ya, ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, teman-teman misalkan di sini kita buat dulu nih judulnya apa gitu ya. Kemudian nanti di sini diisi nama sekolahnya apa. Kemudian di sini tahun ajarannya tahun ajaran berapa. Nah, kemudian di bawah di sini ada isi lokasi, misalkan Jakarta, misalnya tanggalnya berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kemudian diinputkan juga nama bendaharanya. Nah, nanti kita akan langsung ya bagaimana cara share-nya ya. Khususnya kan ini adalah untuk merekap data pembayaran ya. Jadi data pembayaran itu kita harus jelas teman-teman. Input dari siswa itu berapa, kemudian rekap dari total keseluruhan ini berapa. Saya juga sudah buatkan rekapnya juga di sini, sheet rekapnya. Nanti saya jelaskan ya. Kemudian di sini ada data pengeluaran dari uang yang masuk ini dipakainya untuk apa saja gitu ya. Oke teman-teman, kita mulai aja dulu. Ini belum diotomatisasikan ya, belum pakai rumus dan sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan sebuah data, ada beberapa data yang saya gunakan. Di sini ada nomor, kemudian di sini ada nama, kemudian di sini laki-laki atau perempuan atau jenis kelamin, kelas, kemudian jumlah bayar, jumlah total, sisa dan keterangan. Nah, teman-teman bisa juga ditambahkan kalau misalkan ingin menambahkan NISN atau NIS ya. Teman-teman bisa langsung ditambahkan aja di sini, dimasukkan aja datanya, data NIS-nya gitu ya. Namun untuk secara ringkas seperti ini aja sudah cukup kalau menurut saya. Oke, nah di sini kita nomor, nama ya, nama terutama ini. Kenapa nama ya? Ini karena sangat harus jelas ya, nama siapa yang membayarnya gitu ya. Kemudian di sini jenis kelamin dan kelas. Nah, di sini kenapa ada di jumlah bayar itu ada 1, 2, 3. Nah, katakanlah kalau misalnya kita jumlah yang atau tagihan siswa itu misalkan 100.000. Nah, otomatis kalau misalnya 100.000, kalau yang punya uang langsung ya bisa dibayarkan secara langsung itu 100.000. Saya berasumsi bahwa kita memikirkan bahwa sisi anak itu akan membayarnya secara separuh-separuh gitu ya. Misalkan dia punya uang 5.000, atau misalkan dia punya uang 10.000, atau dia punya uang 50.000 gitu ya. Dengan asumsi bahwa kita perkirakan nih, kira-kira kita batasi berapa jumlah kali bayarnya dari total tagihan yang nanti kita akan informasikan kepada siswa. Kalau misalkan jumlah bayarnya ini kurang nih, misalkan nih 100.000 itu 3 kali itu terlalu sedikit gitu ya. Kalau misalkan kita memikirkan kondisi siswa yang kemungkinan ini ada beberapa siswa yang bayarnya ini akan di setengah-setengah gitu ya, akan dibagi-bagi gitu. Misalkan 3 kali ini terlalu sedikit, kita bisa tambahkan misalkan 5 seperti ini. Nah, berarti di sini kita 2, 4, 5 gitu ya, jumlah bayar atau bayar ke dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, supaya kita merekapnya secara otomatis, jumlah bayar ini kita akan taruh, jumlah nominal dari pembayaran ini akan berada di dalam sel jumlah bayar. Nah, bagaimana rumus untuk menghitung ini? Nah, untuk menghitung ini teman-teman, silakan aja ketikkan sum ya, sama dengan sum, kemudian kurung buka, sel berapa yang akan kita ambil ya. Di sini saya akan
sel yang akan saya jumlahkan adalah dari E7 sampai dengan I7 ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Kemudian kita enter. Nah, kita uji coba dulu apakah sudah berhasil atau belum. Asumsinya teman-teman, misalkan kita taruh dulu, atau kita selesaikan dulu ya sampai rumus keterangan ini. Nah, di jumlah siswa ini kita tentukan nih pembayaran siswa ini berapa nominalnya. Misalkan untuk seragam sekolah gitu ya, untuk seragam sekolah, data pembayaran misalkan seragam sekolah. Nama sekolahnya nanti diinputkan, tahun ajarannya misalkan tahun sekarang 23/2024 seperti ini. Nah, teman-teman di sini bisa dimasukkan rumus untuk menghitung sisanya sama dengan jumlah total yang ditagih misalkan 100.000. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Kemudian di minus jumlah dari total ini. Jadi kita tinggal minus, kemudian arahkan selnya, kita klik sel yang jumlah ini, kita enter. Nah, di sini otomatis sisanya 100.000 ya. Oke, nah kita nggak usah bikin satu-satu, kita tinggal ditarik aja teman-teman. Kita tinggal tarik aja ke paling bawah sini. Nah, jadi gitu. Jadi biar nggak bikin satu-satu. Termasuk yang ini juga sama teman-teman. Kalau kita sudah ngasih rumus ya udah, kita tinggal ditarik aja ujungnya nih. Kita tarik ke bawah. Nah, jika sudah ini, di bagian keterangan ini kita akan menggunakan logika sederhana. Apakah kalau sudah mencapai 100.000, intinya keterangan bahwa si siswa ini lulus atau belum lunas gitu ya. Ya, walaupun di sini juga ada sisa gitu ya. Sudah ada sisa juga sudah sudah dijelaskan atau sudah mewakili untuk hal itu. Tapi untuk mempermudah kita masukkan di sini. Di sini saya sudah buat rumusnya. Kita pakai kondisi if teman-teman. Jadi kita tinggal sama dengan if ya. Kemudian di sini kita rubah kondisinya. Jadi kan di sini adalah jumlah total ya teman-teman. Kita pakainya jumlah total saja supaya mudah. Nah, jadi if sama dengan if kurung buka, kita ambil sel jumlah total sama dengan isi nominalnya. Nominal yang harus dia lunas gitu ya. 100.000 ya, kita ketikkan 100.000. 1 2 3 4 5. Kemudian kita pakai titik koma. Titik koma, kemudian kita kasih tanda kutip, kita inputkan kondisi yang benar yaitu yang lunas, atau dia kondisi jika tidak 100.000 dalam sel J7-nya, maka akan muncul pesan belum lunas. Setelah itu kita enter. Nah, di sini keterangannya belum lunas ya, teman-teman. Kita seperti biasa untuk mempermudah ke bawah, kita jangan satu-satu, kita tinggal ditarik aja ke bawah, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, dia belum lunas gitu ya. Nah, teman-teman, sekarang kita coba nih. Kita akan coba di dalam sel E7 sampai dengan I7. Apakah ketika kita inputkan nominal misalnya 100.000, 1 2 3 4 5. Nah, di sini akan otomatis lunas, teman-teman. Nah, kita akan coba lagi di nama siswa yang berbeda. Misalkan di sini kita cicilan ya, atau bukan cicilan, atau bayarnya nggak langsung total. Misalkan siswa itu bayar yang pertama itu 20.000. Nah, di sini akan muncul sisanya 80.000 lagi gitu ya. Otomatis ini belum lunas. Kemudian siswa lagi membayar 5.000. Nah, teman-teman, di sini muncul lagi 75.000. Kemudian siswa membayar lagi 50.000. Sisanya tinggal 25.000. Misalkan di sini kita inputkan 20.000. Kemudian di sini kita masukkan 5.000. Nah, otomatis dia akan sama tetap. Jadi kita menghitungnya nominal jumlah total yang diinputkan dari kolom yang kita tentukan. Nah, setelah ini teman-teman lakukan hal yang sama pada kelas yang lain. Ini kan kelas 7, ini sebagai contoh ya, kelas 7, 8A, 8B atau kelas 9 nanti ya. Nah, teman-teman, jika sudah lakukan kepada seluruhnya di sini, atau misalkan teman-teman di sini nih, ini juga sama ya, selnya kan sudah sama nih, kita tinggal belum sama nih selnya nih. Kita tinggal tambahin lagi 2. Klik kanan, sisipkan kolom 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ini kan sama nih, jadi teman-teman bisa langsung aja dari sini copy paste. Di sini copy. Kemudian kita di kelas yang ini kita paste. Nanti akan sama kok. Jadi kita tinggal tarik saja seperti ini. Lakukan hal yang sama kepada kelas yang lainnya. Oke, ini kita belum tambah ya.
Kita tambah lagi 2 ke sebelah kiri. 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita copy lagi nih yang ini. Kemudian kita pastekan lagi di sini. Jadi kita nggak usah buat ulang lagi ya. Jadi kita tinggal ditarik aja seperti ini teman-teman. Nah, kita coba. Kita ingat ya, kita harus try dulu nih sebelum kita implementasikan. Nah, berarti ini udah jalan teman-teman. Nah, oke. Kemudian teman-teman ada yang terlewat tadi, mohon maaf. Di bagian bawah, supaya kita menghitung jumlah totalnya, kita tahu jumlah total dari jumlah total kelas 7 misalkan kita berapa uang yang masuk gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung dijumlahkan di sini. Jadi kita perintahnya sum sama dengan kemudian tarik sel dari atas ke bawah teman-teman. Ya, jadi kuncinya tinggal ditarik aja dari sel atas ke bawah. Nah, setelah itu jika sudah, lakukan hal yang sama terhadap sisa, teman-teman. Lakukan hal yang sama terhadap siswa. Maksudnya sisa di bagian sini. Di sini juga sama ya. Jadi kita tinggal perintahkan sum. Nah, teman-teman, jika sudah lakukan hal yang sama pada data pembayaran di setiap kelas, maka kita supaya mempermudahkan bendahara, kita buat rekap totalnya, teman-teman. Buat rekap totalnya, kalau saya sih seperti ini, teman-teman, dashboardnya. Dashboard dari rekap pembayaran ya, dashboard rekap pembayaran. Jadi kita nanti tinggal menginputkan uang yang seharusnya, uang masuk, dan uang sisa. Kalau uang seharusnya, teman-teman bisa melihat di sini, teman-teman. Di uang seharusnya kan bisa lihat di sini. Jumlah totalnya kan 29 nih. Jadi di sini kita inputkan aja sama dengan 100.000 dikali ya. Kalinya kalau di spreadsheet itu menggunakan tanda bintang. Dikali 29. Nah, di sini sudah otomatis 2.900.000 nih, udah yang kelas 7 aja ya teman-teman. Kemudian untuk yang kelas 8A di sini berapa nih? 14, kemudian 16. Nah, di sini sama juga, 100.000 sama dengan 100.000 dikali 14. Yang ini juga sama. Nah, nanti saya perlihatkan bagaimana cara bikin grafiknya. Di sini juga sama dengan 100.000 dikali 16 siswa. Nah, jadi jumlah totalnya kira-kira untuk 3 kelas ini atau 3 bukan 3 kelas ya. 2 kelas ini, karena kan kelas 8 itu kan 3 kelas ya, 3 rombel. Di sini nominalnya adalah 5.900.000. Nah, kemudian di uang masuknya bagaimana? Uang masuknya kita tinggal sama dengan kemudian arahkan ke sheet kelas 7. Uang masuk nih ya, uang masuk berarti di sini nih teman-teman, di jumlah total kita tinggal enter saja. Nah, uang masuk baru 200.000. Kemudian lakukan hal yang sama kepada kelas yang lain. Kita tinggal ketikkan sama dengan kelas 8A, kemudian di jumlah nominal siswa, di jumlah totalnya, maaf. Di sini juga sama dengan kelas 8B, jumlah total, enter. Nah, di uang sisa juga sama, kita tinggal sama dengan, kalau ini sih gampang ya teman-teman, tinggal kita sama dengan ini minus yang ini. Nah, udah beres jadi itu. Tinggal 2.700.000 sama nggak yang di sini? 2.700.000 ya, sama. Ini juga sama dengan ini di minus yang ini. Lakukan hal yang sama kepada kelas yang lainnya. Yang ini minus yang ini gitu ya. Jadi minus sama dengan uang seharusnya dikurangi uang masuk. Jadi ketemu nih sisanya berapa. Nah, teman-teman, di sini di bagian grafik pembayaran kita juga bisa memantau uang yang seharusnya berapa, kemudian uang masuknya berapa, uang sisanya berapa dalam tampilannya berupa grafik. Ya, walaupun di sini juga kita sudah ini ya, sudah kelihatan nih berapa jumlah totalnya, tapi ini supaya lebih tampilannya supaya lebih menarik aja gitu ya. Nah, teman-teman, nanti cara buatnya seperti ini bagaimana? Nah, teman-teman tinggal di blok aja ini. Kemudian teman-teman tinggal pilih diagram ya. Nah, nanti diagramnya berbentuknya seperti ini. Ya, di sini teman-teman bisa dilihat. Kita tinggal diganti nih. Kalau misalnya kita pengen ganti-ganti gitu ya, modelnya kita bisa sesuaikan. Nah, di sini kan saya menggunakan model 3D nih. Di sini juga kita bisa klik yang ini, maksimalkan. Kemudian kita juga ini teman-teman
tinggal disesuaikan aja. Nanti tinggal dipilih grafiknya mau yang seperti apa. Kemudian sel datanya yang di sini kan saya memilih sel C7 dan F10. Jadi C7 yang ini nih teman-teman, kelas 7 bla 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 sampai dengan F10. F10 tuh sampai sini teman-teman. Jadi hanya 3 ini ya. Dari sini ke sini kita tinggal blok, kemudian kita tinggal pilih grafik. Nah, kemudian agregatnya mau apa aja? Agregatnya adalah kelas ya, teman-teman. Kelas yang ini, teman-teman. Nah, di sini di bawah. Agregatnya kelas, kemudian rangkaiannya di sini juga sama. Nah, setelah itu sudah beres. Jadi nanti teman-teman tinggal diatur saja. Nah, selanjutnya supaya mempermudahkan juga untuk bendahara pengeluaran dan pemasukannya. Kalau pemasukan ini sudah kan ya, untuk pengeluarannya kita buatkan lagi teman-teman. Nah, datanya seperti apa? Datanya seperti ini teman-teman. Jadi dashboard pengeluaran. Jadi di sini di uang masuk teman-teman, di sini tinggal diarahkan mohon maaf. Tinggal diarahkan lagi. Jadi penerimaan itu tinggal disama dengan ya, kemudian di sini penerimaan itu total uang masuk yang ini nih. Jadi ini saya hilangkan lagi ya dulu. Oke. Sama dengan rekap total, kemudian kita pilihnya uang masuk, tinggal di enter. Nah, seperti ini. Nah, kenapa pola ini kita harus lakukan? Kita tidak ketik manual ya, supaya otomatisasi teman-teman. Jadi kalau misalnya setiap ada pembayaran yang masuk, contoh misalnya ada lagi yang bayar 100.000, 1, 2, 3, 4, 5, 100.000, maka di pengeluaran ini akan otomatis tertambah gitu. Jadi otomatisasi. Jadi kita nggak satu-satu. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan pengeluaran. Misalkan pengeluaran pertama kita kasih tanggal dulu. Date-nya adalah misalkan hari ini, misalkan di tanggal sekarang nih 25 Mei. Kemudian di sini pengeluaran keterangannya apa nih? Pembelian ATK misalkan. Pengeluarannya berapa? Misalkan pengeluarannya 50.000. Nah, di sini nanti akan otomatis berkurang, teman-teman, ya. Sisa saldonya otomatis akan berkurang. Nah, rumusnya gimana? Kita coba lihat rumusnya, teman-teman. Jadi kita pakai rumus if or, kemudian di sini teman-teman bisa dilihat saja, dan ini disesuaikan dengan selnya nanti ya, dengan sel teman-teman menginputkan seperti ini ya. Jadi jangan patokannya disamain seperti ini, tapi dilihat dulu nih selnya, sel penerimanya sel berapa, kemudian pengeluarannya berapa, saldonya berapa gitu ya. Jadi teman-teman disesuaikan saja. Nah, setelah ini seperti apa? Jadi kalau ini kan sudah data pembayarannya kan sudah jadi. Nah, teman-teman sekarang selanjutnya adalah tinggal membagikan link ini kepada bendahara. Tapi di beberapa sheet atau di sheet yang memang si bendahara ini tidak bisa ubah, kita harus atur dulu. Misalkan di sini di rekap total nih, saya takutnya di otak-atik gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung aja di klik kanan, atau misalkan yang ini nih, yang ini misalkan kita klik kanan, kita pilih mana nih, lindungi sheet gitu ya. Nah, nanti di sini teman-teman ketikkan kata sandinya atau passwordnya. Jadi supaya aman sih rumus-rumus yang kita masukkan di sini, teman-teman ya. Nah, untuk mau bagiinnya gimana? Kita tinggal pilih aja bagikan, teman-teman. Kita tinggal pilih bagikan, kemudian di sini teman-teman mau apa nih? Siapa yang akan ditambahkan? Nanti teman-teman langsung aja di sini gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa juga di sini nanti dirubah. Jangan lupa aksesnya diubah menjadi editor ya, karena supaya bisa menginputkan si data-data yang ini. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan saya bahas di penjelasan singkat tentang data pembayaran ini, mudah-mudahan ini menjadi terobosan di sekolah teman-teman semuanya. Bagi yang sekolahnya belum memiliki aplikasi yang seperti di website ya, kebetulan sekolah saya sudah ada juga ya, alhamdulillah. Tapi di sini saya buatnya dulu saya pakai metode seperti ini untuk mempermudah ke bendaharanya. Kalau misalnya kita alhamdulillah adannya. Kalau kita pengen download gimana caranya? Gampang, teman-teman. Kita tinggal pilih file, kemudian kita pilih download. Downloadnya disesuaikan ekstensinya mau kemana nih, mau Excel gitu ya, atau PDF. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau teman-teman pengen request video tutorial tentang aplikasi Google, Chromebook, komputer, PC, teman-teman langsung aja di kolom komentar. Saya Iman Budiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.